permasalahan tentang haid, gitu ya. Wa qad qasamtu hadhihi durus ila thamanati durusil ati. Jadi beliau dalam membuat risalah ini membagi pembahasan di dalamnya ada 8 pembahasan. Yang pertama ad-darsul awal, muqaddimah ammatun hawla dima al-farj min al-farj. Dalam nanti ada muqaddimah secara umum, pembukaan secara umum seputar tentang darah-darah yang keluar dari farjnya perempuan. Kemudian ad-darusani sinnul haidi wa sifatuhu wa alwanuhu wa muddatuhu. Jadi nanti bahas tentang bagaimana umur perempuan dikatakan dia baru dikatakan bisa dikatakan sebagai haid lah gitu. Kemudian sifat-sifatnya, warnanya, kemudian durasi atau masa haid, nifas dan istihadah. Kemudian yang ketiga sampai ke depan kita baca aja ya. الدرس الثاني الطهور من الحيض والنفاس. الدرس الرابع في النفاس ومدته وما يتعلق به من أحكامه. الدرس الخامس ما يحكم بالحيض والنفاس. السادس التعريف بالمستحاضة وما يلزمها. الدرس السابع المستحاضة في الحيض. الدرس الثامن المستحاضة في النفاس. Jadi 2 pembahasan yang terakhir cukup akan menguras energi ya, menguras pikiran. Nanti ini adalah pembahasan yang sangat lumayan agak sulit. Di sini inti poinnya, permasalahannya gitu. Musahadah fil haid dan musahadah fil nifas yang akan membahas nanti 7 golongan orang-orangnya istihadah. Wa as'alullah ta'ala an yaj'ala hadzal amala khalisan liwajhil karim wa arju wa amuru mimman ittala alaihi فرأت خطأ أن ينبهني عليه وجزاه الله خير الجزاء وقد آن أوان الشروط المقصود بعون الملك المعبود إلى الدرس الأول. الدرس الأول مقدمة عامة حول الدماء الخارجة من الفرج. الدم الخارج من فرج المرأة. Jadi darah yang keluar dari farjnya perempuan ada imma ayyakuna hadan, ada kalanya dia itu dihukumi sebagai haid, kemudian au nifasan, ada kalanya dihukumi sebagai nifas, au istihadah, ada kalanya dihukumi sebagai istihadah, wala rabi'alah, dan tidak ada lagi darah yang keempat. Jadi darah yang keluar dari farjnya perempuan itu cuma 3, yaitu haid, nifas dan istihadah. Walaupun ada sebagian ulama yaitu menambahkan pembagian darah perempuan itu ada namanya darah fasad. Darah fasad itu kalau sebagian ulama yang membedakannya, kalau darah fasad itu adalah darah yang keluar sebelum umur waktu haid gitu. Jadi misalkan umur minimal dikatakan haid itu kan umurnya 9 tahun Hijriyah. Lalu bagaimana misalkan ada darah keluar sebelum dia berumur 9 tahun Hijriyah, maka itu namanya darah fasad. Tapi konteks yang mengatakan wala rabi'alaha, yaitu lamnya itu kan nafiyatul jinsi gitu ya, yang mana ini menandakan bahwa tidak ada lagi jadi darah yang keempat. Jadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu tidak membedakan antara darah fasad dan istihadah, jadi sama-sama aja penyebutannya gitu, mau nyebutnya darah fasad atau darah istihadah sama aja gitu ya. Awalan al-haidu ta'riful haidi. Jadi ta'rif al-haid kalau secara lugatan itu artinya as-sailanu. Di situ nggak ada teman-teman boleh tulis. Jadi al-haid secara lugatan itu adalah as-sailanu, yaitu artinya mengalir. Dan haid syar'an. Adapun darah haid secara syar'an itu istilah itu apa? Darah jibillatin, yaitu darah yang normal, darah yang secara alami keluar. Nah, yakhruju min aqsarihil mar'ah, yang mana darah normal ini, darah secara alami ini, dia keluar dari rahim perempuan yang paling dalam. Aqsa itu paling dalam ya, paling dalam, atau bahasa medisnya adalah endometrium. Nah, itu ada saya kirimkan gambarnya. Ayo kita lihat coba gambarnya. Bawa HP nggak? Udah di download, coba lihat. Ini kenapa perlu kita tahu ya teman-teman, karena lagi-lagi yang tadi saya bilang, karena kita perlu tahu darah ini keluar dari bagian mana, karena setiap darah itu dia keluarnya tuh berbeda-beda. Nanti kalau misalkan darahnya itu atau keputihannya itu keluar dari dalam, baru dia, karena kemudian ada najis, ada yang suci gitu kan. Nanti yang najis berarti yang keluar dari mana, yang suci keluar dari mana. Tapi di sini lagi kita nggak bahas keputihan ya, insya Allah pertemuan besok kita bahas keputihan. Nah, coba lihat gambarnya. Ada yang belum dapat gambarnya nggak? Bisa dikirim ulang? Udah? Oke, coba dilihat yang gambar yang pertama. Ini gambar reproduksi perempuan ya. Jadi di situ ada di atas ada bagian bawah ya. Jadi ada
reproduksi kita perempuan itu ada bagian dalam dan ada bagian luar. Bagian dalamnya yang mana? Yaitu mulai dari serviks. Kalau apa namanya, kalau dasarnya ada rahim, mulutnya rahim. Itu ada serviks ya, yang garis, yang gambar yang pertama ini. Maaf ya teman-teman ya, nggak apa-apa kan? Ini jadi yang bagian dalamnya itu yang mana? Ini namanya bagian dalam. Nah, kemudian bagian luarnya ini baru vagina ini diperbesar. Ini dia, baru bagian luarnya kayak gini akan nampaknya bagian luar. Itu ya. Teman-teman bisa lihat nanti bagian luarnya. Nah, nanti istilah-istilah ini harus perlu diketahui karena mempengaruhi lagi tentang dalam bagaimana nanti menghukuminya nanti. Nah, jadi darah haid itu keluar dari mana? Yaitu dari aksur rahim atau nama istilahnya lah endometrium. Di situ nggak disebutkan endometrium, jadi lihat gambar yang kedua. Endometrium itu yang mana? Yaitu dinding-dinding rahim. Coba teman-teman lihat di gambar yang kedua. Jadi ini ya, karena dia dari dalam darah haid itu keluar dari reproduksi bagian dalam. Jadi dia keluar dari sini dia keluar. Istilahnya lah endometrium. Jadi peluruhan akan mengeluarkan maka karena yang luruh secara katakan nggak ada orang ketika kita ada hamil ya, nanti teman-teman yang jurusan IPA bisa diperbaiki, bisa dikoreksi nanti ya. Katanya nanti darah-darah yang di endometrium ini fungsinya untuk menebalkan rahim, untuk menjaga si janin, atau ada yang digunakan sebagai makanan si janin nanti, gitu. Nah itu kalau ada janin di dalamnya. Tapi kalau enggak ada, dia akan keluar setiap bulannya, akan terjadi peluruhan kayak gitu. Nah ini tempat keluarnya darah haid. Yaitu yang berjumlah min aksara min mar'ah. Jadi ya, istilah kalau bahasa Arabnya adalah mar'ah. Kalau medianya adalah endometrium gitu. Kemudian selanjutnya pengertian darah haid itu adalah darah yang normal, yang secara alami, yang keluar dari tangkal dalam rahim seorang perempuan ala sabilis sihah, yaitu keluarnya dalam kondisi sehat. Jadi nanti ada darah yang keluar dalam kondisi yang tidak sehat. Nah, kalau ada darah yang keluar disebabkan kondisi yang sehat, yang tidak sehat, biasanya karena sakit. Itu kalau darahnya keluar disebabkan sakit, biasanya karena namanya adalah darah istihadah, ya kan? Darah istihadah itu darah penyakit kayak gitu. Jadi kalau darah haid itu benar-benar itu adalah darah secara tabiat, secara alami, keluar dari endometrium, kemudian keluarnya dalam kondisi sehat. Min ghairi sababin, tanpa sebab. Karena ada darah yang keluar dengan sebab. Contohnya misalkan kalau dia keluar darahnya karena melahirkan, namanya darah apa? Nifas. Itu ya. Jadi nanti ada nifas pun, nanti dalam nifas dia keluarnya lain dari tempatnya keluar. Istihadah pun juga keluarnya dari tempat yang lain. Nah itu makanya penting teman-teman harus mengetahui dari mana dia tempatnya keluar. Karena ini memang benar-benar butuhkan medis. Ketika kita nggak tahu, kita baru bisa berlari ke medis, ke dokter. Ini darah saya kira-kira keluar dari mana, gitu kan? Kalau kita nggak mengetahuinya. Amin ghairi sabatin ya awqatin ma'lumatin, yaitu dan kemudian darah haid ini memiliki waktu-waktu yang tertentu. Dia itu punya periode-periode tertentu ya, masa-masa tertentu. Ada dia nanti punya waktu minimal, masa minimal haid, kemudian maksimal, dan ada masa secara umum gitu, secara kebiasaan. Dan dia ada juga adatnya. Kita punya pasti masing-masing kita punya tanggalan. Haid kan, udah tahu biasanya tanggal segini saya biasanya haid, datang segini kayak gitu. Nah, makanya haid itu yang dipunya waktu-waktu tertentu. Nah, kemudian syarh ta'rif. Syarh ta'rif al-haid fi syar'i yatadammanu fi ta'rifi arba'at asya. Jadi haid dalam istilahnya ini mencakup ada 4 syarat. Jadi ada 4 syarat yang harus dipenuhi baru dikatakan darah tersebut adalah darah haid. Yang awalan annahu damu jibillatin, yaitu adalah yang pertama adalah darah normal, yaitu maksudnya batak tadi tiba salimah, yaitu terjadi
rahimil mar'ah wal aqsa huwa al-ab'ad, yaitu dia keluar dari aqsa rahimil mar'ah, yaitu pangkal rahim seorang perempuan, atau al-aqsa di sini artinya al-ab'ad, yang paling jauh, yang paling dalam gitu ya. Nanti kalau ini kalau haid dia itu aqsa rahim, nanti kalau nifas dari adna rahim, kemudian kalau istihadah kalau ini pas itu dakhil rahim ya, kalau istihadah baru adna rahim. Nah, jadi nanti insya Allah kita akan pelajari. Terus kemudian rabi'an al-thalithan anna yakhruju ala sabil istihad min ghairi sababin, yaitu keluar dalam keadaan kondisi sehat tanpa sebab, bi khilafi damin nifas wal istihadah, berbeda dengan nifas dan istihadah. Kalau nifas yaitu punya sebabnya apa? Yaitu melahirkan. Kalau istihadah sebabnya apa? Karena sakit biasanya, karena darah penyakit. Itu kalau orang istihadah itu ada sebabnya, teman-teman. Kenapa biasanya? Biasa karena entah perubahan hormon, kemudian karena pola makan teman yang kurang sehat, pola hidup teman-teman yang sehat, itu biasanya penyebab istihadah gitu. Kemudian lanjut ke rabi'an anna lahu awqatan makhsusatan, dia memiliki waktu-waktu khusus. Falahu aqallu, dia punya masa minimal, walahu aktsar, punya masa maksimal, walahu ghalibun kama sayati insyaallah taala. Kemudian dia juga masa kebiasaan gitu. Al-aslu fil haidhi. Jadi al-aslu itu, kalau ada kata al-aslu maksudnya adalah dalil. Jadi apa sih dalil tentang haid tersebut gitu ya. Fil haidi qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid. Jadi mereka bertanya kepadamu siapa itu? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat atau orang-orang pada waktu itu bertanya tentang 'anil mahid. Ya, mahid di sini itu sebenarnya adalah maf'ilun. Biasa kalau dia siga maf'ilun kemungkinannya ada berapa? Ada 3 ya. Imma dia itu mungkin masdar mimi, atau enggak apa? Zaman isim makan gitu ya, isim zaman, isim makan gitu. Nah, tapi di sini al-mahid di sini nanti ada di ayatnya ada 2 kata mahid, dan itu berbeda-beda sigat, dan itu perlu dipahami karena ini ada ketika kita nggak memahami ini sering ada, makanya orang Yahudi salah memahami ayat tersebut karena nggak tahu sigat kali ya. Nah, qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid. Nah, ini baru nih mahid yang kedua, ada mahid yang kedua. Jadi mahid yang pertama itu ada bentuk sifatnya adalah masdar mimi. Yang kedua, mahid yang kedua ini adalah sebenarnya adalah isim makan. Wala taqrabuhunna hatta yatahun. Nah, makanya tadi mereka bertanya kepadamu tentang mahid. Mahid itu berarti itu kalau masdar itu kan kata benda ya. Berarti adalah apa, mereka bertanya tentang bagaimana tentang haid ini, darah haid itu apa gitu. Berarti suatu darah kan yang ingin dipertanyakan. Kemudian qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil haid. Maka katakanlah dia adalah suatu kotoran, dan fa'tazilu, maka jauhilah perempuan fil mahid. Nah, mahid di sini baru istilah isim makan. Berarti kalau tempat haidnya perempuan di mana? Farajnya. Maka yang disuruh jauhi adalah farajnya, bukan orangnya gitu. Karena kebiasaan orang-orang Yahudi dulu ketika mereka nggak tahu, karena mereka memahami adatnya kebiasaan ketika perempuan mereka haid, mereka sampai meninggalkannya, nggak mau serumah, nggak mau makan bareng, nggak mau serumah gitu, nggak mau tidur bareng. Nah, kayak gitu. Kalau kayak gitu kan kasihan, setiap bulan harus ditinggalin terus gak mau makan bareng, gak mau, kayak dikira kayak najis gitu ya. Jadi kayak gitu bukan ya. Jadi yang disuruh fa'tazil i'tizal itu jauhi itu adalah mahidnya, yaitu tempat haidnya gitu. Wala taqrabuhunna hatta yatahun. Ya, dan janganlah kalian mendekati perempuan kalian, istri-istri kalian sampai dia itu yatahun. Jadi kalau kita dalam yatahun di sini juga artinya itu adalah sampai dia bersuci. Tapi ada dalam qiraat yang lain, kalau kita belajar ilmu qiraat, ada banyak ahli ya qiraat ya, saya juga nggak tahu sih, nggak terlalu mendalami itu. Tapi kalau yang saya pelajari, dia nanti kalau kita riwayat Imam Asy'ari di 2 riwayat, ada Hafiz dan Syu'bah biasanya ya. Jadi kalau yang Syu'bah itu riwayatnya bukannya tuh, tapi ya totohar. Nah, karena perbedaan 2 riwayat ini, makanya ada ulama itu berbeda pendapat dalam mengambil hukum. Nah, kalau begini kan, janganlah kalian mendekati perempuan kalian sampai dia itu bersuci, bersih gitu. Tapi kalau nanti kalau Imam Syafi'i emang sampai dia benar-benar bersuci, mandi maksudnya. Tapi kalau Imam Hanafi sampai ya udah bersuci di sini itu maksudnya berhenti darah haidnya. Nah, kalau ya tohar itu sudah bersuci, maksudnya itu mandi.
Kalau ya tahur itu berhenti, maksudnya berhenti dari darah haidnya gitu. Jadi nanti kalau Imam Syafi'i boleh dia itu menyentuh perempuannya dengan syarat pertama dia berhenti dan harus mandi. Gak boleh dia menggaulinya kalau cuma sekedar udah berhenti tapi belum mandi. Tapi kalau Imam Hanafi nanti dia itu boleh dia itu menyentuh menggauli istrinya itu ketika walaupun dia belum mandi, cukup dia berhenti darahnya karena ada jadi sekali-kali aja nanti mandi gitu kan. Ya udah, biasanya kalau Imam Hanafi boleh walaupun dia belum mandi terus kemudian digauli nggak apa-apa, itu Imam Hanafi karena mereka mengambil dari riwayatnya Imam Syu'bah, yaitu apa namanya ya ya tahur. Nah gitu, kalau kita ya apa gitu ya. Faiza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jadi ketika istri-istri kalian sudah suci, mandi bersih, maka fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangkanlah atau datangi perempuan kalian dari manapun yang Allah perintahkan, sebagaimana yang Allah perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersih. Tapi hadhihi ayat bayyana Allah Ta'ala hukmal haidi wa akhbarana. Nah, jadi dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwasanya hukum haid itu. Khususnya dari ayat ini ada 3 poin penting, ada 3 poin yang bisa kita ambil gitu ya. Yang pertama, yang pertama adalah ingin menyampaikan menjelaskan bahwasanya dina jasadil damil haidi liqaulihi ta'ala qul huwa adza. Jadi yang pertama bahwasanya mengabarkan bahwasanya darah haid itu termasuk najis. Yang sebagaimana perkata firman Allah mengatakan qul huwa adza, yaitu adalah suatu kotoran. Kemudian poin yang kedua, di sini nggak ada asaniannya ya, saniyahnya, tapi ini adalah poin yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah summa amral azwaj ayya'tazirun nisa'a fil haid. Jadi kemudian poin yang ini disampaikan dari ayat ini adalah memerintahkan kepada para suami untuk menjauhi istri-istrinya ketika melakukan juga ya antara perbedaan mubasyarah sama al-istimta. Jadi mubasyarah itu nggak boleh, tapi al-istimta boleh. Itu mubasyarah itu kan artinya adalah tilqa'ul basar bil basar, bersentuhan kulit dengan kulit. Jadi yang nggak dilarang itu ada nggak boleh itu adalah berhubungan dengan bersentuhan antara apa namanya ar-rukbah dan surah wa rukbah, antara basar dan ini apa namanya lutut gitu ya. Itu yang nggak boleh bersentuhannya, yang hubungan boleh nggak boleh aja, tapi dia harus melapisinya agar nggak bersentuhan gitu. Karena namanya laki-laki ya mungkin ya kalau udah orang nikah mungkin udah paham gitu ya, mungkin ada kalanya udah emang laki itu nggak bisa nahan, mungkin dia udah harus melakukan hubungan gitu, karena nggak mungkin kita apa namanya daripada dia ke orang lain gitu kan, ya udah ke istrinya aja gitu, walaupun dia udah harus nanti dilapisi karena sekelas Rasulullah aja nggak bisa tahan gitu kan. Nanti kan nanti diceritakan di sini Rasulullah pernah menggauli istrinya yaitu berarti dengan ada pokok izar di ayatnya. Jadi mubasyarah fima baina surah wa rukbah. Wa laysa al-murad bil i'tizal nisa an nahjuraha fil mat'am wal mashrab wal maskan. Jadi bukan maksud i'tizal an-nisa di sini adalah nahjuraha. Tilka adatul Yahudi kama waradatil hadis. Itu kan yang demikian itu orang-orang yang pertama an anasin anna Yahuda Anas radhiyallahu anhu mengatakan akilu kan, mereka nggak mau makan bareng gitu. Yo akilu itu kan rumah nggak mau berhubungan. Anda Allah alaihi wasallam
nggak boleh apa nih tinggal sama istri gitu. Makanya fa'anzalallahu ta'ala, kemudian turunlah ayat yang surat Al-Baqarah ini ayat 22 mengatakan wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Itu kan ini perlunya kita memahami tentang penafsiran gitu. Setiap sifat, setiap maknanya harus kita pahami. Nggak bisa kita memahaminya secara literal. Maksudnya cukup dengan terjemahan gitu. Bisa sesat gitu ya. Karena Al-Quran itu begitu mukjizat, banyak istilah-istilah balaghah, majaz yang nggak bisa kita menafsirkannya secara kontekstual gitu ya, harus perlu penafsiran gitu. Ini aja mahid walaupun dia sama tapi kan beda ternyata bentuk suratnya, dan beda pemahaman dan beda cara mengartikan memaknainya gitu. Ila akhiril ayat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Jadi kata Rasulullah, isna'u, berbuatlah sesuatu, kulla syai'in, segala sesuatu. Ini dihitung bagi orang-orang ini ya, bagi para suami yang istrinya dalam keadaan haid, illa nikah. Jadi nikah itu ada dua makna, yaitu ada makna secara majaz, ada makna secara hakiki. Kalau majaz berarti artinya adalah jima, kalau dia hakiki artinya akad gitu ya. Jadi nikah di sini adalah dia pakai majaz. Nah, gitu. Ya, mungkin isna'u kulla syai'in dihitung pada para suami, berbuatlah segala sesuatu apapun kecuali nikah. Kalau kita maunya akad gimana, gitu kan? Jadi yang nikah di sini adalah maknanya yang dimana adalah makna majaznya, yaitu artinya adalah jima. Wa qala Rasulullah SAW inna nikah, maksud inna nikah ini ada illa wata'a. Jadi wata'a itu artinya jima. Ya sama artinya mubasyarah ya. Kemudian yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kuntu asrabu wa ana haidun. Jadi aku pernah minum kemudian dalam keadaan haid. Summa unawiluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ya'ufahu ala mawdifi fayasrabu. Kemudian aku menyodorkan, kayak memindahkan gitu ya, minuman yang telah diminum oleh Sayyidah Aisyah ini kepada Nabi. Kemudian setelah Nabi mengambil minumannya itu, saya bawahu ala nabi fayasrabu. Kemudian Rasulullah minum di tempat mana mulutnya Sayyidah Aisyah minum gitu. Jadi ini menunjukkan boleh kok kita bisa satu tempat minum gitu dengan perempuan yang walaupun dalam keadaan haid. Wa ta'arraqu al-arqa. Kemudian Sayyidah Aisyah menceritakan, aku pernah ata'arraqu al-arqa. Maksudnya ata'arraqu itu pernah menggigit ini ya. Al-arqa itu tulang yang masih ada dagingnya. Itu ya artinya makan sisa daging, makan sisa daging nggak ada tulang, pokoknya ada, masih tahu kan ya, tulang kalau masih ada bekas-bekas dagingnya gitu. Aku pernah menggigit ini daging wa ana haidun, dan aku dalam keadaan haid gitu. Terus sama ulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mawdihi. Kemudian beliau menyodorkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dan Rasulullah memakan di tempat bekas gigitannya Sayyidah Aisyah. Nah, ini wa qala ata'araqu al-arqa ay akhudullah ma min al-arqi bi asnani. Jadi akhudullah ma min al-arqi asnani, maksudnya dia tuh makan dagingnya dengan gigitan, dengan gigi gitu ya. Nah, itu. Kemudian riwayat yang ketiga, ini adalah dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya untuk membantah orang Yahudi gitu ya. Wa anha radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqiu fi hijri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah yattaqiu, bersandar di pahaku. Wa anha haidun, kemudian aku dalam keadaan haid. Saya Qur'an Quran, kemudian Rasulullah membaca Al-Qur'an. Jadi bukan berarti segitu naifnya ya perempuan sampai nggak boleh dicolek, nggak boleh dideketin, nggak boleh dipangku bersandar gitu. Boleh kok, Rasulullah pun melakukannya gitu. Kemudian bayyana jalla jalaluhu fil ayatil karimah annahu la yajuzu ayyatiya zawjatahu. Jadi poin yang ketiga, tadi kan ada 3 poin yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Yang pertama tentang kenajisan darah haid, kemudian yang kedua adalah perintah terhadap para suami untuk menjauhi perempuannya, artinya melakukan hubungan. Kemudian yang ketiga adalah la yajuzu ayyatiya zawjatahu wa huwa haid. Fa idza qata'a damul haidi wa ghatasalat. Nah, ini yaitu tidak boleh seorang suami mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Haidza qata'a damul haid, kalau darah haidnya sudah berhenti, wa ghatasalat, kemudian dia mandi. Nah, ini karena kita pembahasan fikih mazhab Syafi'i, berarti pasti ada konteksnya wa ghatasalat gitu ya. Harus mandi gitu.
jazalahu an yaqrabaha minal makan allazi amarahu Allah Ta'ala ayyatiha minhu. Maka boleh dia itu mendekati perempuannya dan mendekati tempat-tempat yang udah Allah perintahkan untuk mendatanginya gitu. Jadi caranya kalau mazhab Syafi'i itu adalah ketika dia suami ingin menggaulinya, dia harus pertama berhenti darahnya, kemudian mandi gitu ya. Kalau mau Hanafi boleh dia itu berhenti sebelum mandi juga boleh kayak gitu. Nah itu ya. Wala asma fil haidi fi sunnatin nabawiyyah i'dadu ahadits. Kemudian apa dalil tentang haid dari sunnah an-nabawiyah? Tadi kan dalil tadi Al-Qur'annya. Sekarang dari dalil dari sunnah an-nabawiyah. Ada banyak sekali tapi disebutkan di sini ada beberapa. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah, ada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh. Ya, jadi Fatimah binti Abi Hubaysh ini adalah seorang perempuan Madinah. Dia itu adalah seorang perempuan yang sering mengalami istihadah. Nah, yang biasanya dia nanti akan banyak nanti apa namanya oh ya yang sering istihadah pada masanya gitu ya. Seorang perempuan Madinah. Makanya para perempuan Madinah itu Rasulullah sangat mengaguminya karena mereka itu pemberani, gak malu-malu untuk bertanya apapun itu gitu, selama itu masih seputar tentang ilmu gitu ya. Faida akbalat di sini artinya jaat ya, artinya datang. Ketiga, faida akbalatil haidah fatruki shalah. Apabila haid itu datang, maka fatruki shalah, maka tinggalkanlah salat. Faida dhahaba qadruha faghsil anki dam wa shalli. Kemudian apabila qadruha di sini adalah durasi atau durasi haidnya sudah selesai, maka hendaklah kamu mandi dan salat gitu. Kemudian al-hikmah min al-haidi i'lam waffaqani Allah wa iyyak anna al-haida syai'un katabahu al-khaliqu jalla jalaluhu wa ta'alat azamatuhu ala banati Adam ikhtibaran wa ibtila'an wa imtihanan. Jadi haid ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan, yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak perempuan Nabi Adam gitu, kepada seorang perempuan, dan sebagai tanda keagungan Allah terhadap seorang perempuan. Kenapa? Ikhtibaran, sebagai ujian baginya, wa ibtilaan, sebagai ujian juga, musibah terlalu menyedihkan banget ya. Ini memang suatu musibah kalau kita nggak memahami arti ujian dari Allah ya. Jadi itu adalah imtihanan sebagai ujian. Kenapa jadikan sebagai ujian? Karena yang namanya perintah itu kita ya, terutama perempuan, apalagi kalau udah puasa haid kadang kesel, ya Allah kenapa sih datang haid itu sampai 5, apalagi yang darah haidnya sampai 15 hari, kalau puasanya banyak banget, biasanya ngedumel sendiri udah itu. Nah tapi ini lagi-lagi ikhtibar, kita ada pahala khusus tersendirinya kok teman-teman. Kita akan mendapatkan pahalanya sendiri dari ketika kita sabar menerima ujian Allah itu. Jadi perintah ujian perintah ibadah itu enggak hanya sebuah perintah aja, tapi kita meninggalkan larangannya juga termasuk peran kita sebagai ibadah gitu ya. Jadi jangan ketika datang haidnya udah ada doanya kan, alhamdulillah ala kulli hal gitu, ya udah tetap syukuri, karena banyak orang yang pengen haid tapi enggak haid gitu. Ada yang sampai, bahkan ada teman saya sampai 1 tahun dia tuh enggak mengalami haid, dia udah susah kata-kata harus berobat, itu kan berbayar ya kalau udah ke dokter, konsultasi, konsumsi obat ini itu segala. Jadi teman-teman yang haid alhamdulillah tetap harus disyukuri. Nah itu ya, itu adalah suatu tanda keagungan bagi kita, keagungan Allah terhadap kita perempuan. Kemudian sebagai ujian juga alhamdulillah, dan itu pasti ada hikmahnya. Nanti hikmahnya kan haid itu nanti ada, kalau di secara medisnya pasti ada nanti fungsinya untuk kebaikan rahimnya, janinnya atau bagaimana gitu, pasti ada kalau kita lihat secara medisnya gitu ya. وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. Nah itu ya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah an-nifas. An-nifas, ta'rifun nifas. Jadi secara lugatan nifas itu adalah al-wiladah. Nah jadi bisa ditulis ya kalau nggak ada di situ. Jadi nifas itu artinya secara bahasa adalah al-wiladah, yaitu melahirkan. An-nifas secara istilahnya apa? Ada mulakharid ba'da faragir rahimi minal hamli, yaitu darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Nah itu ya,
setelah benar-benar keluar janin dari rahimnya atau setelah ari-arinya udah keluar gitu, nggak ada lagi bekas-bekas janin di dalamnya, baru dia itu dikatakan darah nifas. Nah, kemudian bagaimana misalkan dia melahirkan anak kembar, kemudian anak kembarnya ini anak pertama dia tuh keluar jam 9, kemudian anak keduanya jam 9 pagi ya, kemudian anak kedua dia keluar lahir jam 12. Karena tidak semua anak kembar itu bersamaan lahirnya, harus nunggu, capek juga. Nah itu gimana, darah yang keluar setelah anak lahir pertama itu hukumnya apa? Apakah sudah dikatakan darah nifas? Belum, karena masih ada janin di dalamnya. Jadi lalu darah apa namanya? Nanti namanya darah talqun ya. Dan darah talqun itu adalah furujud dam, yaitu keluarnya darah sebelum melahirkan, disebabkan melahirkan dan bersamaan dengan dengan kelahiran si bayi. Jadi ada namanya darah talqun, tolak, bukan tolak ya. Kalau tolak kan ada lam alifnya ya. Tapi kalau talqun itu lengkapnya bersambung gitu, itu namanya darah talqun. Nah itu, jadi darah yang ketika lahiran anak pertama ini, kalau misalkan anak kembar belum dihukumi sebagai darah nifas, berarti harus benar-benar tunggu sampai bersih, atau ada biasanya harus jamburan gitu kan. Nah misalkan masih ada sisa janin, biasanya yang keguguran, harus secara bersih baru dikatakan yaitu darah nifas. Nah sekarang kita masuk syarahnya, syarah ta'rif. An-nifas wa dhalika damu alladhi yakhruju ba'da faraghi rahim minal hamli wa in kana al-maulud alaqatan aw mudghatan. Jadi nifas itu adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Wa in kana al-maulud, sekalipun al-maulud yang dilahirkan itu adalah alaqatan, berbentuk segumpal darah. Nah, segumpal darah biasanya kalau dia alaqatan itu berbentuk segumpal darah ketika dia biasanya alaqatan itu setelah sampai 40 hari gitu kan. Kemudian mudghatan atau berbentuk segumpal daging gitu. Jadi misalkan dia itu baru alaqah, baru kehamilan 40 hari gitu, atau udah ada, pokoknya seorang dokter mengatakan ada cikal banin di dalam rahimnya, kemudian tiba-tiba qadarullah dia keguguran, kemudian setelah keguguran ada darahnya terus menerus. Jadi orang keguguran itu juga mengalami nifas. Jadi bukan hanya orang yang melahirkan aja, karena biasanya kita pengertiannya emang ya secara umumnya adalah darah yang keluar disebabkan melahirkan gitu. Tapi pengertiannya di sini adalah darah yang keluar setelah benar-benar rahim itu kosong dari kehamilan, gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian qalat qabilatun annaha mabda'u khalqin adami, yang mana ada cukup satu qabilah. Qabilah di sini artinya bidan atau dukun beranak. Biasa apa bahasanya sasarnya di sini? Dukun beranak, belian, ya benar, belian. Jadi qabilatun adalah bidan, dukun beranak. Dukun beranak itu serem banget ya. Namanya kayak ada Islam, ada nama dukun gitu. Oke, kemudian bisa dokter. Nah, itu jadi cukup ada seorang dokter bidan atau belian yang mengatakan bahwa ada janin, ada mabda'u khalqin adamin, ada cikal bentuk anak Adam atau bayi janin di dalamnya gitu. Nggak, kalau udah mengatakan cukup satu dokter, nggak perlu maksudnya sampai untuk meyakini benar nggak sih ada janin harus sampai kedua, tiga dokter gitu, nggak perlu ya. Cukup satu dokter yang mengatakan bahwa di dalam ada janin, ya udah berarti udah ada janin di dalamnya. Ketika nanti misalkan nauzubillah, semoga enggak ya, misalkan, tapi ada aja kan biasanya keguguran, terus kemudian dia keguguran terus mengeluarkan darah, berarti darahnya itu adalah darah nifas kalau keluar ya. Wayakfi'in barokah bilatin wahidatin, dan ini cukup dengan kabar atau berita informasi dari satu bidan atau satu dokter. Walau budda fi damin mazkur hatta yakuna nifasan ay yakuna kharijan ba'da wiladah. Maka walau budda harus, berarti darah yang sudah kita sebutkan bisa disebut sebagai darah nifas. Nah, jadi dengan syarat apabila ayyakuna kharijan ba'da wiladah, apabila dia itu keluar setelah melahirkan. Maksudnya artinya apa? Qabla mudhi'i 15 yawman minha, sebelum lewat 15 hari dari dia itu melahirkan. Maksudnya gimana? Ada orang ketika dia melahirkan dia langsung keluar darah nifasnya, dia jeda dulu, kadang baru 3 hari atau 4 hari setelahnya baru keluar darah. Nah itu ya, jadi syarat
dikatakan dia darah nifas setelah melahirkan misalkan, baru keluar darahnya ketika syarat dikatakan dia darah nifas, pokoknya belum melewati 15 hari. Belum melewati 15 hari. Kalau udah lewat 15 hari dari dia melahirkan baru keluar darah, berarti ini nanti hukumnya adalah darah haid. Misalkan dia baru melahirkan, misalkan tanggal 5. Setelah melahirkan ya udah cuma darah-darah yang keluar itu adalah darah yang ikut sama bayinya doang gitu kan. Biasanya wiladah kan. Nah dia udah berarti karena nggak ada darah ya udah biasa aja dia sholat karena nggak ada darah kan. Tiba-tiba dia tanggal 10-nya baru, maksudnya 5 hari setelah melahirkan darahnya baru keluar. Berarti ini darahnya itu bisa dihukumi sebagai darah nifas karena baru melewat dari 15 hari. Itu ya bisa dipahami. Wa inna falaysa binifasin. Jika tidak, maksudnya jika dia melewati dari 15 hari darahnya itu baru keluar setelah melahirkan, baru namanya maka itu bukan nifas, maka namanya adalah darah haid. Wasumyan nifasun nifasan lihuruji ba'da nafsin. Kemudian kenapa nifas itu dinamakan darah nifas? Adalah lihuruji ba'da nafsin, karena dia itu keluar setelah ada nafs. Nafs itu adalah jiwa, ada manusia, ada janin gitulah yang keluar gitu ya. Nah itu. Kemudian nifas ini keluarnya dari rahim ya, berarti dari dalam rahim. Dari dalam rahim yang ikut bayinya gitu jadinya. Kemudian dalilnya nifas adalah al-aslu fin nifas. Dalil tentang nifas itu apa? Al-aslu fin nifas ya. Hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat kanat an-nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang perempuan yang yang nifas gitu. Jadi nufasa ini adalah dia mufrad atau jamak? Nufasa jamak atau mufrad? Dia mufrad lah teman-teman. Kenapa dia mufrad? Karena biasanya setiap sebab fa'ala itu berarti biasanya jamak kan ya. Tapi di sini adalah dia tuh mufrad. Kenapa? Ada dalilnya, tandanya adalah di situ ada taqaudu arba'ina. Jadi taqaudu dipakai di sana adalah tak yang menunjukkan satu perempuan. Kalau dia banyak berarti apa dipakai sigat? Ya qauduna gitu kan. Mereka perempuan yang nifas gitu. Nah, di sini ada tandanya taqaudu, berarti dia itu adalah satu perempuan yang nifas gitu. Jadi nifas itu adalah mufrad ya, bentuk mufrad. Nah, di sini ada seorang wanita yang nifas pada masa Rasulullah SAW. Taqudu arba'ina yawman. Taqudu ini artinya duduk. Nah, duduknya tapi dia berdiam diri nggak sholat maksudnya ya. Atau dia mengalami sedang nifas. Taqudu itu dia duduk, diam diri nggak melakukan sholat selama 40 hari. Jadi emang perempuan ini dia lagi mengalami nifas. Dia itu mengalami nifasnya sampai 40 hari 40 malam kayak gitu. Nah, tapi dalam hadis dalilun liqalibin nifas. Dari ini adalah hadis yang menunjukkan dalil sebagai kebiasaan masa nifas. Jadi nifas itu nanti kan ada masa minimal, terus kemudian maksimal sama aglabiahnya, kebiasaannya. Kalau minimalnya berapa? Lahuzah, satu tetes. Kemudian minimalnya adalah kebiasaannya adalah 40 hari. Kemudian maksimalnya adalah 60 hari. Nah, gitu. Kemudian ada gunanya di sini wa arba'una yawman. Ini adalah dalil menunjukkan kebiasaan nifas perempuan itu sebanyak 40 hari. Wa amma aqallu fa huwa lahza. Adapun masa minimalnya adalah lahza. Atau biasa di kitab lain penyebutan adalah majjah gitu ya. Sama arti majjah itu kayak sekejap gitu ya. Tapi artinya itu kayak satu tetes sudah cukup. Jadi ketika dia melahirkan kemudian ada darah yang keluar, walaupun satu tetes sudah dihukum sebagai nifas. Nanti langsung dia mandi bersih gitu. Ada yang mengalami. Terus kemudian wa aktsaruhu sittuna yawman. Kemudian masa maksimal adalah sittuna yawman, yaitu 60 hari. Nah, dari mana nih Imam Syafi'i mendapatkan dalil kok bisa menghukumi maksimal haid itu 60 hari, sedangkan tadi kan hadisnya cuma mengatakan arba'ina yawman. Jadi sittuna yawman ini adalah hasil dari istiqra. Jadi Imam Syafi'i dalam menentukan suatu hukum salah satu ijtihadin dengan menggunakan istiqra. Istiqra itu biasanya penelitian. Jadi istiqra'nya itu bukan yang ini ya, atau kulli gitu, masih juz'i. Jadi beliau melakukan penelitian kepada perempuan-perempuan di
negara beliau, di desa beliau pada waktu itu. Jadi satu persatu kayak sensus penduduk itu didatangi, kamu biasanya nifasnya berapa hari sampai berapa lama gitu. Nah, jadi dari setelah penelitian itu ternyata paling banyak ditemukan ada cuma sampai 60 hari. Selebih dari 60 hari nggak ada. Jadi itu adalah hasil penelitian dari Imam Syafi'i. Jadi istiqra gitu ya. Tapi istiqronya sih bukan secara apa namanya penelitian secara keseluruhan semua perempuan diteliti. Jadi dalam menentukan bisa juga kita menghubungi dengan istiqro juz'i. Jadi cukup sebagian daerah itu misalkan satu daerah, satu desa, satu negara sudah bisa menghukumi secara umum gitu. Jadi ya. Wasayatul hadis anha insyaallah. Nah, nanti pembahasannya tentang nifas ini akan ada pembahasan khususnya secara khusus gitu. Kemudian asalkan al-istihadah, yaitu istihadah. Kita masuk pembahasan istihadah. Ada soal tapi nggak apa-apa, tinggal dikit aja ya. Kita habiskan baru biar sekali-kali suara. Udah Hasan. Kemudian al-istihadah, kemudian pengertian istihadah. Yang pertama ta'riful istihadah. Jadi istihadah ini lugatannya sama dengan pengertian al-haid, yaitu as-sailan, yaitu mengalir. Al-istihadah dan yakhruju min adna rahim fi ghairi ayyamil haid wan nifasi. Jadi istihadah adalah darah yang keluar dari adna ar-rahim. Nah, ini baru adna rahim. Maksudnya adna rahim itu rahim perempuan yang paling bawah. Nah, jadi coba lihat lagi gambarnya. Nanti kalau bahasa medisnya adna rahim itu artinya serviks. Coba lihat. Nah, gambar yang kedua itu ada. Jadi kalau gambar yang pertama kan serviks ada dua gambarnya dia. Emang yang paling dalam ada yang paling bawah. Nah, itu dah yang paling bawahnya itu adalah apa namanya adna rahim, tempat keluarnya istihadah atau nama lainnya serviks. Nah, itu ya. Tempat keluarnya darah istihadah. Biasanya ada yang mengatakan istihadah itu emang penyebabnya apa namanya pecahnya pembuluh darah. Wallahu a'lam ya. Karena saya juga belum meneliti secara medisnya, mungkin nanti teman-teman yang jurusan IPA atau bagaimana biologi bisa nanti nggak apa-apa, grup itu kita buat untuk sharing-sharing. Jadi kalau ada misalkan kesalahan atau ada pendapat lain bisa nanti di-sharing-sharing, disampaikan di grup tersebut, atau nanti mungkin kita bisa berdiskusi di sana gitu ya. Jadi itu ya, adna rahim itu kalau istihadah itu dia keluar dari adna rahim. Kalau haid keluar dari mana? Aksar rahim. Bahasa medisnya apa? Endometrium. Kalau adna rahim bahasa medisnya apa? Septik. Itu ya. Kalau nifas keluar dari mana? Dakhil rahim ya. Dakhil rahim. Itu dalam rahim. Nah, kalau tadi kan kita lihat aksar rahim endometrium itu kayak dinding-dindingnya gitu ya. Pinggiran-pinggirannya. Tapi kalau kemudian kalau nifas dia dari dalam rahim tersebut dia keluar. Terus kemudian kalau istihadah dia dari mulut rahim paling bawah. Rahim itu kan sampai batasnya ini ya. Itu ada gambarnya yang pertama itu sampai serviks, gambar serviks itu ada kedua panahnya ya paling bawah. Itu batasan paling bawahnya rahim. Setelahnya itu kan ada gambar vagina gitu ya kan. Nah, itu tempat keluarnya istihadah. Nah, jadi itu menjadi min adna rahim, itu darah yang keluar dari adna rahim perempuan fi ghairi ayyamil haid wan nifas, yaitu di luar periode atau masa haid dan nifas. Karena haid udah punya waktu tertentu, nifas juga punya waktu tertentu. Nah, selain itu namanya istihadah gitu. Tapi untuk bisa mengatur ini istihadah harus perhatikan haid dan nifasnya, terutama adalah mencatatnya ya, mencatat kapan keluarnya, berhentinya, jam berapanya, terus kemudian apa namanya jenis warna darahnya bagaimana gitu. Sayang saking begitu ribetnya mak. Nah, kemudian syarah ta'arif ad-dam wal akhir minad dima al kharja minal farji wa damul istihadah. Jadi darah yang ketiga atau yang terakhir dari darah-darah yang keluar dari faris seorang perempuan itu adalah darah istihadah. Wa yuqalu damu fasadin aidan. Ada yang mengatakan juga dia itu nama lain adalah darah fasad juga. Wa huwa damanya khuruj min adna rahim. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i, alhamdulillah Syafi'i itu menyamakan antara darah fasad dan darah istihadah. Tapi ada sebagian ulama yang membedakan. Tapi ulama membedakan cuma perbedaan dari istilahnya aja gitu ya. Sama-sama pokoknya di luar waktu haid dan nifas.
Bikhilafil haidi fa innahu yakhruju min aqsar rahim. Berbeda dengan haid yang mana dia itu keluar dari aqsar rahim, yaitu pangkal rahim atau rahim perempuan yang paling dalam. Wa yakhruju fi ghairi ayyamil haidi wan nifas, yaitu mana di mana dia itu keluar di luar waktu atau masa haid dan nifas. Ai anna damal istihadah wa ma'ada damal haidi wan nifas. Artinya berarti bahwa istihadah itu adalah darah selain darah haid dan nifas. Wa makna dzalika, nah maknanya apa? Anna kulla damin lam nahkum alaihi bi annahu damul haidin wa la nahkum alaihi bi annahu damun nifas fa innahu yakun dama istihadah. Jadi semua darah yang enggak kita hukumi, yaitu bukan kita enggak bisa kita menghukumi sebagai darah haid dan tidak bisa kita menghukumi sebagai darah nifas, maka dia itu adalah darah istihadah. Tajibu lahu al-ahkamu allati sayati dzikruha. Dan darah istihadah ini adalah wajib, dia tuh mempunyai hukum-hukum tersendiri. Oke, wajib bilangnya nanti, tapi insya Allah akan ada pembahasannya seterusnya. Jadi kita harus bersabar ya. Jadi kita paham dari awal-awal benar-benar dari awal, baru kita pembahasan yang agak sulit. Jadi teman-teman kalau udah memahami dari awal, insya Allah akan mudah untuk memahami permasalahan selanjutnya gitu. Dari mana, kenapa penyebab istihadah, kemudian kenapa orang beda siklus, nanti insya Allah bisa dipahami. Oke, jadi harus sabar ya, pelan-pelan aja gitu. Al-aslu fil istihadah. Kemudian dia tentang istihadah itu apa? Al-aslu fi ahkamil istihadah iddatu ahadits minha. Jadi ada banyak dalilnya. Yang pertama, awalu an Fatimah binti Abi Hubays. Lagi kita bertemu dengan Fatimah binti Abi Hubays. Jadi kita bilang dia emang waktu ada seorang perempuan yang sering mengalami haid. Jadi ini membuktikan berarti kalau zaman dahulu cuma sekarang yang mengalami haid, nantinya sedikit gitu. Nah, lalu kenapa zaman sekarang ini banyak yang mengalami haid? Karena bukan ya, zaman orang dulu tuh makanannya nggak aneh-aneh kayak kita sekarang. Nggak, sekarang banyak gorengan lah, aci atau bagaimana gitu. Kalau orang dahulu itu tuh mereka itu nggak takut untuk punya anak banyak gitu. Karena dari segi mereka subur, kemudian anak-anak mereka waktu itu nurut-nurut karena belum ada gadget macam segalanya gitu. Kok orang-orang sekarang kayak orang sekarang tuh kayak takut punya anak banyak-banyak karena selain capek ngurus, kemudian banyak lagi ya halnya ya penyebabnya gitu. Jadi kita kenapa perempuan sekarang tuh banyak mengalami istihadah, karena itu lagi-lagi istihadah itu banyak banget faktornya, tapi di salah satu antaranya itu pasti biasanya penyebabnya makanan, teman-teman. Makanan, pola makan kita. Misalnya tuh boleh kok makan goreng-gorengan, boleh makanan aja-aja atau instan gitu boleh, tapi jangan berlebihan karena kasihan akhirnya gitu. Oke, sekarang kita nggak merasakannya, tapi 2 tahun, 10 tahun ke depan kita akan benar-benar merasakannya. Karena jujur ada teman saya waktu itu dia senang banget makan sambal atau gorengan lah gitu. Ketika dia hamil, dari dia mulai ngidam sampai dia melahirkan dia di off nama. Karena lemah rahimnya gitu. Karena ternyata setelah diperiksa gitu penyebabnya itu karena dulu ketika dia belum menikah dia terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat kayak gitu ya. Jadi pola makan, pola hidup, misalnya olahraga segalanya harus diseimbangi, dan itu emang kita nggak bisa mungkin ya segala penyakit apalagi dalam organ tubuh kita itu penyebabnya makanan gitu ya, apalagi nanti stres atau bagaimana gitu, segalanya butuh ilmunya gitu ya. Jadi nggak hanya kita sekedar mencukupi ilmu agama, tapi harus juga kita melek terhadap entah ilmu psikolog, kesehatan gitu. Karena lagi-lagi itu untuk membantu belajar kita. Segimanapun cita-cita teman-teman ingin memperdalami suatu ilmu agama atau sekolah tinggi atau bagaimana, tapi badan tubuh teman-teman tidak membantu mendukung kan nggak bisa. Kasihan cita-cita besar tapi kita nggak ngerawat badan tubuh kita sendiri. Nah, atau cita-cita dengan punya anak atau subur nanti kan, tapi kita sendiri nggak memperhatikan rahim makanan kita gitu ya. Itu salah satu penyebab orang biasanya istihadah. Yang kualitasnya sekarang kan lagi nih maraknya perempuan itu penyakit apa namanya PCOS ya. Itu PCOS itu adalah kalau dilihat di internet kayak dia itu penyakit yang dari perempuan yang terus menerus mengeluarkan darah menstruasi, pokoknya yang nggak teratur menstruasinya, darahnya yang keluar kayak gitu. Itu banyak banget yang mengalami sekarang. Nah itu penyakit yang yang rentan banget gitu, karena lagi-lagi orang sekarang kan makanan di mana-mana ya,
apalagi gorengan instan itu. Nah, gitu lah ya. Jadi jaga pola makanannya, jaga pola hidupnya gitu ya dari sekarang sebelum nyesel kemudian gitu. Karena sekarang orang-orang kayak berlomba-lomba untuk bisa hamil lah, apa namanya, bayi tabung segalanya macam gitu kan. Nah itu selain takdir emang kadang si takdir anak itu kan rezeki ya, tapi kan kita bisa mengusahakannya gitu dari awal mulai gimana menjaga kesehatannya. Makanya perempuan kalau haid ya, terutama haid, kita haid itu bisa mengeluarkan darah banyak. Itu biasanya sekali kita haid itu langsung berkurang HB kita teman-teman. Jadi kalau haid itu usahakan teman-teman harus mengonsumsi ada obat penambah darah sangobionnya itu, karena ayo setiap bulan teman-teman mengeluarkan darah yang begitu banyak, kasihan nanti HB-nya kurang. Jadi harus didukung gitu dengan makanan-makanan yang lebih sehat biar kita sehat kuat gitu ya. Karena banyak banget biasanya orang kalau yang haid tuh banyak gitu darahnya tuh biasanya pucat banget dia. Jadi biar nggak kayak gitu ya. Nah lanjut nomor di sini ini adalah tadi kita bahas tentang Fatimah binti Abi Hubaysh. Nah, pokoknya kita akan temukan di sini tuh selalu Fatimah binti Hubaysh ini yang selalu bertanya, karena dia saat itu yang sedang mengalami istihadah gitu, yang perempuan yang sering mengalami istihadah, makanya itu nggak malu untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada bilangnya annaha kanatus sahabu. Nah, dia adalah seorang perempuan yang sering mengalami istihadah pada masa dahulu. Waqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Idza kana damul haidi." Jadi kana di sini adalah fi'il tam, bukan fi'il nakis. Jadi kalau fi'il tam dia cuma butuh fa'il. Enggak butuh apa? Isim sama khabarnya. Jadi setelahnya itu adalah fa'il. Nah, idza kana damul haidi. Jadi kana itu artinya wujud. Jika ada damul haidi, darah haid, fa innahu damun aswan yu'rab, maka dari haid itu biasanya darahnya itu adalah berwarna hitam dan mudah diketahui gitu. Mudah diketahui darah tersebut. Idza kana dzalika famsika 'anis shalah, fa idza kana al-akharu fatawadda'i wa shalli. Fa inna huwa irqun. Idza kana dzalika, apabila ternyata darah yang keluar seperti darah-darah ciri-cirinya haid, yaitu di sini sebutkan emang aswad aja ya, tapi nanti ada penjelasannya secara rinci. Enggak hanya cuma warna hitam dikategorikan haid, tapi ada banyak gitu ya. Walaupun nanti masalah darah warna coklat dan keruh itu terjadi ikhtilaf banyak sekali. Tapi sabar, saya cuma spoiler aja biar teman-teman semakin semangat kepo dengan kajian-kajian selanjutnya gitu ya. Nah itu. Jika kamu sudah mengetahui itu adalah ciri-ciri dari darah haid, maka famsikani sholat, maka berhentilah kalian dari sholat. Faizakan al-akharu fatawadda'i wa sholli. Kemudian apabila ada selain dari ciri-ciri haid tersebut, fatawadda'i wa sholli, maka kamu segeralah berwudu kemudian sholat. Nah, fa innama huwa irqun, maka dia itu adalah irqun. Irqun itu adalah darah yang keluar dari otot mulut rahim. Lagi-lagi kalau dia keluar dari otot mulut rahim atau serviks itu namanya istihadah. Karena kalau haid itu adalah dia keluar dari aqsab rahim. Kalau dari irqun itu otot mulut rahim itu apa namanya? Berarti dia itu istihadah. Kayak gitu ya. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam al-farqa baina dawmil haidi wal istihadah min khilal tamyiz baina ad-dima. Jadi di sini Rasulullah sallallahu menjelaskan bahwa bagaimana perbedaan tentang darah haid dan istihadah min khilal tamyiz baina ad-dima, di antara untuk membedakan perbedaan darah lainnya gitu. Damul istihadah yughayyiru damul haid. Jadi darah istihadah itu berbeda dengan darah haid. Wa damul istihadah yakhruju min irqin. Ada pun darah istihadah dia itu keluar dari irqin. Irqin itu tadi kita bilang otot mulut rahim. Yuqalu lahu al-azil. Ada yang mengatakan dia itu nama istilahnya ada al-azil. Bila aini mulmalah wa kasrid dal al-mu'jamah. Bi khilafi damil haidi fa innahu yakhruju qa'irur rahim. Ada pun berbeda dengan darah haid yaitu keluar dari qa'ri. Qa'ri itu namanya ada aqsar rahim. Jadi dari rahim perempuan yang paling dalam. Jadi ada kita dapat banyak istilah ya di sini. Teman-teman harus tahu jadi aqsar rahim namanya juga qa'irur rahim. Nah, kemudian medisnya namanya endometrium. Kemudian kalau istihadah dia keluar dari anak rahim. Nama lainnya adalah al-irqun gitu. Kalau medisnya namanya cervix gitu ya. Itu ya. Kemudian nifas nanti dakhil rahim. Sudah diketahui kalau nifas. Nih, dalam yang kedua tentang istihadah adalah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh. Nah, lagi-lagi Fatimah binti Abi Hubaysh. Nah,
ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athur. Aku itu seorang perempuan yang istihadah, yang mengalami istihadah fala athur, enggak pernah, nggak maksudnya nggak pernah suci-suci gitu. Dia mengatakan diri nggak pernah suci karena keluar darahnya terus gitu kan. Istihadah juga kan apa namanya termasuk hadas gitu kan, kotoran. Afada as-salah, apakah aku harus meninggalkan salat kalau aku mengalami istihadah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la innama dzalika irqun. Tidak, kamu enggak harus meninggalkan salat, tapi kamu harus tetap melaksanakan salat karena itu adalah irqun, yaitu pembuluh darah atau inilah darah yang keluar dari otak mulut rahim. وليس بالهيبة bukan haid. فإذا أقبلت الهيبة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها kalau udah habis kadarnya apa namanya siklus haidnya faghsil anki dam, maka hendaklah kamu apa namanya mandi. Nanti perlu kita mengetahui siklus biar kita tahu menghukumi mana yang istihadah, karena darah itu ya pokoknya darah itu akan terus keluar, ada kalanya dia tuh terus menerus keluar gitu kan. Kenapa kita harus tahu banget siklus kita biar kita tahu membedakan mana darah istihadah mana darah haid gitu. Karena lagi-lagi ya biasanya kalau kita dulu kecil pokoknya setiap darah yang keluar itu pasti haid gitu, jadi nggak sholat aja lah gitu. Nah itu padahal salah gitu kan, nggak semua setelah keluar yang darah itu langsung dihukumi haid. Berarti karena bisa jadi kemungkinan itu adalah istihadah. Nah kemudian selanjutnya terakhir nih teman-teman. Fal haditsu dalilun ala anna al-mar'a idza mayyazat damal haidi min ad-dam istihadah ra'udu damal haidi. Nah, jadi ini ada di sini adalah dalil bagi seorang perempuan apa zat damal haidi min ad-dam istihadah, ketika dia sudah bisa membedakan antara darah haid kemudian darah istihadah, ra'udu damal haidi wa ta'malu ala iqbalihi wa idbarihi, maka dia harus menghitung tentang kedua bagi orang ini yang ini ya, untuk mengetahui darah haid itu mereka harus apa namanya menghitung kapan keluar dan kapan berhentinya. Iqbal itu artinya datang, idbal itu artinya berhenti. Jadi untuk bisa membedakan darah haid dengan darah istihadah, kita harus mengetahui kapan keluar darah kita dan kapan dia berhenti. Maksudnya tuh harus tahu ke masa kebiasaan, masa siklusnya lagi-lagi ya. Kalau udah adat atau siklusnya sudah selesai yang qada berhenti igta salat alhu, maka dia baru boleh mandi gitu. Karena misalkan ya udah kalau ada kan nanti ya sabar, ada mustahadah mu'tadah gitu. Kalau udah dia misalkan keluar sampai 15 hari kemudian termasuk orang yang memiliki adat, ya udah berarti darah haidnya nanti ikuti ke masa kebiasaannya yang setelahnya adalah istihadah dan dia harus mandi gitu kan konsepnya. Bagi teman-teman yang udah tahu. Nah, semua syarah hukum dari istihadah hukum hadas. Kemudian dalam hukum darah istihadah itu adalah hukumnya adalah hadas, yaitu termasuk kotoran gitu ya. Maka dia harus tahu bahwa kulis sholatin. Karena kalau dia
Itu aja. Nggak kan? Ya. Oh ada ini. Udah mau ngomong coba nggak bisa. Izin bertanya. Ada? Tadi kan menurut mazhab Syafi'i kalau sebelum perempuan itu haid, kalau sebelum mandi dia tidak boleh digauli oleh suaminya. Tapi kenapa kalau dalam puasa dia tuh boleh makan sahur sebelum mandi? Sedangkan kalau tadi kan berhubungan harus mandi dulu. Kenapa? Sekian. Ini kalau dalam berhubungan mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i ya. Kenapa apa namanya ketika berhubungan dia harus mandi dulu. Lagi-lagi pasti ada hikmah di balik semua itu. Karena kalau sepengetahuan saya biasanya karena kalau udah orang haid nifas itu kan masih ada mungkin ada bekas-bekas apa namanya kotoran di dalamnya sehingga harus benar-benar dibersihkan gitu. Itu kan akan berdampak ketika dia melakukan hubungan. Itu kita takutkan kalau secara medisnya ya. Oh segala ketetapan yang udah ditetapkan pasti ada larangannya itu pasti ada hikmah di baliknya. Kenapa kita dilarang melakukan hubungan ketika haid? Itu kan ada hikmah di balik semua itu gitu. Karena kalau dia melakukan hubungan takutnya nanti ketika berhubungan nanti anaknya gitu kan nanti kan cacat atau bagaimana gitu. Jadi mungkin sebagai pengetahuan itu di hikmahnya itu adalah agar benar-benar bersih dulu farj kemaluannya sehingga nanti ketika dia melakukan hubungan apa namanya benar bersih bersuci kemudian hasilnya insya Allah sehat walafiat gitu ya mungkin kayak gitu. Terus kemudian kalau puasa kenapa ketika puasa boleh kita menunda mandi biasanya kan karena lagi-lagi apa namanya puasa itu kan yang dibutuhkan apa niat dan menahan diri makan dari apa terbit matahari sampai terbenam gitu. Jadi dia nggak membutuhkan syarat harus bersuci di sini. Jadi ketika orang berpuasa misalkan maksudnya ketika orang haid kemudian dia pengen berpuasa tapi dia belum mandi ketika subuhnya dia akan mandi ketika maksudnya waktu sahurnya dia belum mandi gitu tapi dia mandi ketika mau sholat subuhnya gitu. Nah boleh di situ walaupun udah masuk imsak misalkan karena waktu itu dia bangun mepet banget saya mau sahur atau mandi dulu kalau saya mandi nggak mungkin untuk sahur ini gitu jadi nggak apa dia sahur dulu nanti mandi kemudian walaupun udah habis waktu imsak karena lagi-lagi yang dibutuhkan syarat berpuasa itu adalah niat karena niat nggak harus kita dahulukan ya sahur itu sunnah untuk membantu kita agar kuat menahan puasa dan kemudian dia menahan puasa dari menahan makan minum dari semenjak terbit matahari sampai terbenam kayak gitu cukup bisa dipahami oke alhamdulillah jadi itu ya dan ini nanti pertanyaan yang tadi mungkin kalau benar-benar sangat dibutuhkan jawabannya bisa japri aja ya misalnya maksud juga saya pengen banget tahu sekarang ini hukumnya kenapa ditunda gitu nggak apa nanti dijawab aja mungkin nanti saya bisa piankan nanti jawabannya karena nanti takutnya mengganggu kalau kosan teman-teman yang lain gitu karena kita akan belajar pembahasan itu step by step gitu ya dari awal pelan-pelan kemudian biar nanti setelahnya itu bisa kita pahami agar memudahkan memahami pembahasan selanjutnya baik itu aja ya. Kita tutup dengan sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup diskusi kita ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa pusaka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. مع أهل القدر أنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم بما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وآخر لا أكفيه نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا أصل لنا كل شؤون وآخر بالرضا منك العيون
وقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل مانون واغفر السر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان أنشرا لي وأنا ذات وطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي الرجال وانصرنهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنا ذات الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنا ذات الوطن وفضلها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر أمراتك فسبحت وأروات الجيش بماء هامير على معاسي ومعادي وعلى ذريتي وبتيني أمرتك فسبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء حمير على معاسي ومعادي وعلى ذريتي ديني وظاهري أمرتك فسبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء حمير على معاسي معادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري